dari kelompok 2. Saya Jennifer Ensarinusa dengan NIM 23024 169. Saya dengan Jessica Sofiani Gigir dengan NIM 23024 153. Saya dengan Monica Disinovianti Hall dengan NIM 23024 166. Saya dengan Sofia Tania Samuel dengan NIM 23024 162. Saya dengan Yolanda Fikiriwang dengan NIM 23024 174. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara melakukan peramalan penjualan paracetamol di apotik menggunakan metode double exponential smoothing atau yang dikenal dengan metode Brown. Peramalan sangat penting untuk membantu apotik menentukan jumlah stok obat yang ideal. Dengan adanya prediksi yang akurat, apotik dapat mencegah kekurangan stok sekaligus menghindari kelebihan persediaan. Metode double exponential smoothing digunakan saat data memiliki tren naik atau turun. Metode ini melakukan proses smoothing 2 kali, sehingga hasilnya lebih halus dan mampu mengikuti pola tren. Metode ini ada beberapa rumus utama yang digunakannya, yaitu yang pertama, S aksen T sama dengan alfa dikali XT, ditambah 1 minus alfa dikali 5 aksen T minus 1. Kemudian yang kedua yaitu S2 aksen T sama dengan alfa dikali S aksen T ditambah 1 minus alfa dikali S2 aksen T minus 1. Kemudian yang ketiga, AT sama dengan 2 kali S aksen T dikurangi S2 aksen T. Kemudian yang keempat, BT sama dengan alfa dibagi 1 minus alfa dikali selisih antara 5 aksen T dengan S2 aksen T. Kemudian yang kelima, ST plus sama dengan AT ditambah B, T dikali M. Dengan keterangan XT adalah data aktual, alpha adalah konstanta smoothing, M adalah periode ke depan yang diramalkan, S aksen T dan X2 aksen T adalah hasil smoothing pertama dan kedua. Dengan metode double exponential smoothing, kita bisa memperoleh prediksi penjualan paracetamol secara lebih akurat karena metode ini mempertimbangkan tren dari waktu ke waktu. Hasil prediksi inilah yang dapat membantu apotik dalam menentukan kebutuhan stok secara lebih tepat. Selanjutnya, pada perhitungan untuk double exponential smoothing, untuk data penjualan paracetamol dengan alfa 0,3 dan beta 0,3 dengan data yang sama yaitu 120, 135, 128, 140 dan 145. Berikut adalah rumus dari double exponential smoothing. Seperti pada tampilan, ada level ST sama dengan alfa dikali XT tambah 1 kurang alfa dikali ST kurang 1 tambah BT kurang 1. Lalu ada tren BT sama dengan beta dikali ST kurang 1 tambah 1 kurang beta dikali BT kurang 1. Dengan forecast M langkah ke depan, ST tambah M sama dengan AT kali BT. Inisialisasi S1 sama dengan 120 dan B1 sama dengan X2 kurang X1 sama dengan 135 dikurang 120 sama dengan 15. Lalu ada perhitungan step by step. Yang pertama ada perhitungan minggu kedua, yang mana S2 sama dengan 0,3 dikali 135 ditambah 0,7 dikali 120 tambah 15 sama dengan 40,5 tambah 94,5 sama dengan 135. B2 sama dengan 0,3 dikali 135 dikurang 120 ditambah 0,7 kali 15 sama dengan 4,5 tambah 10,5 sama dengan 15. Begitupun dengan minggu ketiga, yang mana S3 sama dengan 143,4 dan B3 13,02. Minggu keempat, S4 sama dengan 151,494 dan B4 11,5422. Lalu minggu yang kelima, S5 sama dengan 157,62534 dan B5 9,918942. Ramalan minggu ke-6,
S6 sama dengan AT tambah BT sama dengan 157,62.534 ditambah 9,918942 sama dengan 167,54. Hasil akhir ramalan penjualan paracetamol pada minggu ke-6 adalah 167,54. Baik, saat ini saya akan menjelaskan program yang kami buat. Saat ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang di awal dengan import tinker, di mana untuk digunakan untuk library untuk GUI dan import matplotlib untuk library membuat grafik. Di sini kami membuat data penjualan untuk apotek. Di sini ada data penjualan di baris kelima, 120, 135, 128, 140, dan 145. Di sini kami menggunakan dua parameter, yaitu alpha untuk smoothing terhadap level dan beta untuk smoothing terhadap trend. Kita masuk di baris ke-20. Di sini kita melakukan fungsi untuk melakukan perhitungan peramalan dengan metode hold. Selanjutnya kita inisialisasi level LT dan trend dengan lambang TT. Level pertama ini untuk estimasi tren awal dan forecast. Pertama sama dengan data yang pertama. Kita masuk pada proses smoothing dan menghitung level baru di baris ke-31, menghitung tren baru di baris ke-34, dan kita menyimpan level dan tren di baris ke-37 sampai 38. Forecast periode berjalan, dan forecast untuk periode berikutnya yang kita ramal. Selanjutnya digunakan untuk program tombol yang untuk menjalankan peramalan. Di baris ke-55 untuk menghitung peramalan menggunakan fungsi DES, DIS, dan di baris ke-58 untuk menampilkan hasil perhitungan ke dalam kotak teks grafis atau teks GUI dan tampilan data aktual dan hasil peramalan setiap minggunya. Di baris ke-62 kita masuk pada tampilan hasil prediksi minggu berikutnya di baris ke-69. Selanjutnya di bagian baris ke-75 sampai 98 untuk menampilkan grafik dengan plot data aktual, plot data hasil peramalan, titik prediksi minggu berikutnya, judul dan label grafik, di mana kita menggunakan title untuk peramalan pesan apotek, X label untuk minggu, dan Y label untuk jumlah pesanan. Dan selanjutnya kita menampilkan grafik di baris ke-97, PLT show. Dan di baris ke-100, 103 sampai 103 untuk menampilkan GUI tampilan utama, di mana title peramalan pesanan apotek dan label instruksi, di mana ada juga tombol untuk menjalankan peramalan. Contohnya ini tombol untuk menjalankan peramalan, tampilan grafik peramalan di warna biru, dan kotak teks untuk menampilkan hasil perhitungan. Ini kotak teks. Dan kita akan menjalankan aplikasi GUI. Sekian penjelasan program dari saya, selanjutnya dia akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, jadi grafik ini menampilkan perbandingan antara data penjualan aktual dengan hasil peramalan menggunakan metode double exponential smoothing. Garis biru di sini menunjukkan data asli dari minggu pertama sampai minggu kelima. Terlihat bahwa jumlah pesanan berubah-ubah, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren yang meningkat. Garis oranye adalah hasil peramalan dari metode hold. Garis ini lebih halus karena metode smoothing meratakan perubahan data sekaligus mengikuti arah tren. Peramalan bergerak naik karena data menunjukkan pola peningkatan dari waktu ke waktu.
Di bagian paling kanan, titik merah tersebut menunjukkan hasil ramalan untuk minggu yang berikutnya, yaitu sekitar 167 unit. Titik ini adalah prediksi berdasarkan nilai level dan tren terakhir yang dihitung dari metode smoothing. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penjualan apotek diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dan metode double exponential smoothing memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai tren kenaikan tersebut. Nah baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari program yang sudah kami buat. Kesimpulan dari program yang sudah kami buat adalah program ini membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Tinker untuk melakukan peramalan jumlah pesanan apotek dengan metode double exponential smoothing. Data penjualan yang sudah ada diolah menggunakan rumus smoothing, level, dan tren. Kemudian, menghasilkan nilai peramalan untuk setiap minggu, serta prediksi minggu berikutnya. Hasil peramalan ditampilkan langsung di jendela aplikasi dalam bentuk teks, dan juga divisualisasikan melalui grafik menggunakan Matplotlib. Program ini memungkinkan pengguna untuk melihat perkembangan data aktual dan hasil ramalan secara jelas, serta mempermudah analisis tren pesanan apotek dalam periode tertentu. Sekian, terima kasih.